Bab 1256, Kekuatan Semangat Juang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang. Wah, aku sudah lelah bermain-main. Sudah saatnya kau turun dan menemani adik kelimaku. Melihat Xiao Yan yang terus berlari di langit, setelah beberapa saat, Ye Yunxing, tetua ketiga Kuye Zai, perlahan menampakkan senyum sinis. Huhu. Sudah saatnya mengakhiri permainan kucing-kucingan ini. Xiao Yan mendengar itu, dia juga berhenti berlari dan perlahan berdiri di kehampaan, tetapi di dalam tubuhnya, aura tirani seperti kebangkitan naga yang sedang tidur mulai datang. Dengan momentum yang menggelegar, tubuh Xiao Yan perlahan terisi. Petik 2. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuh Tuan Xiao Yan ini. Para ahli sekte hujan yang terluka juga berkumpul di sekitarnya, dan melalui tekanan di dalam kehampaan, mereka dapat dengan jelas menemukan kengerian di dalamnya. Hahaha, hanya bercanda, bagaimana kau bertarung denganku sebagai anak nakal di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 2? Alis dan mata Ye Yunxing melebar mendengar kata-kata Xiao Yan. Perbedaan antara Douxian tahap awal Bintang 3 dan Douxian tahap awal Bintang 2 bukanlah hal yang bisa disepelekan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Atribut air memang tirani, dan juga menahan atribut api milikku, tetapi selama kemurnian api cukup tinggi, bukan air yang mengalahkan api, tetapi api yang mengalahkan air. Xiao Yan tertawa. Apa yang dikatakan Xiao Yan bukan tanpa alasan. Kelima elemen itu ditahan oleh energi yang sama. Misalnya, di bawah energi yang sama, air menahan api, tetapi jika energi air dan api berbeda, maka akan berbeda. Kultivasi Douxian juga memiliki efek meningkatkan kemurnian atribut, tetapi dibandingkan dengan api suci, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Seng Yan telah membawa atribut api Xiao Yan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak sopan untuk mengatakan bahwa jika hanya berdasarkan atribut, jika Anda ingin menggunakan kemurnian atribut untuk menggunakan air untuk menahan api, kecuali kekuatannya mencapai 4 bintang atau lebih, atribut air kuat. Jika tidak mungkin untuk menekan atribut Xiao Yan setelah menggunakan kekuatan api suci. Wah, kurasa kau sangat takut. Jika begitu, mati saja. Ye Yunxing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Lagi pula, di matanya, tidak peduli seberapa berbakat atau jahatnya Xiao Yan, dia hanyalah seekor semut di tangannya sendiri yang bisa dicubit sampai mati sesuka hati. Boom, naga air itu meraung, dengan aura ganas seperti ular berbisa, dan menembak langsung ke Xiao Yan. Ini saat yang tepat, karena kau tidak percaya, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan saksama hari ini. Xiao Yan tertawa keras, tanpa ada niat untuk menghindar, dia perlahan membuka tangannya dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Hahaha, nak, rasanya tidak enak menunggu kematian, kan? Ye Yunxing tentu saja tidak takut dengan tipu daya Xiao Yan, lagi pula, kesenjangan kekuatan yang sangat besar itu ada di sana. Tuan Xiao Yan, melihat ini, para ahli sekte hujan lainnya menjadi gugup. Jelas, Xiao Yan mampu menggunakan kekuatannya di tahap awal Douxian Bintang 2 untuk melenyapkan 5 tetua di tahap akhir Douxian Bintang 2. Dewa Pejuang Samsung yang sebenarnya, kekuatan keduanya sama sekali tidak setara, perjalanan Xiao Yan sama saja dengan memukul batu dengan telur. Tabrakan, naga air itu hanya menggeliat, dan tiba-tiba meninggalkan gelombang air yang mengerikan di kehampaan yang cukup untuk menghancurkan Dewa Petarung Bintang 2 itu. Burung pipit abadi, menghadapi naga air Ye Yunxing yang mengaum, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, tangannya tiba-tiba terbuka dan pupil matanya menyusut rapat. Pada saat itu, api yang sangat tirani, disertai oleh hantu yang berukuran beberapa puluh meter. Bayangan itu tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Bum bum bum, sejak zaman kuno, air dan api tidak cocok, jadi kekuatan api Xiao Yan baru saja muncul, dan tiba-tiba fluktuasi yang mengerikan meletus bersama naga air. Fluktuasi ini, Ye Yunxing sudah memenangkan tiket, tetapi sekarang dia mengerutkan kening. Jelas, api di tubuh Xiao Yan, dan bahkan hantu yang menjulang, benar-benar membuatnya merasa takut. Bahkan setelah api muncul, penekanan asli atribut airnya atas atribut api menghilang tanpa jejak, sehingga jejak penindasan sensasi terbakar api menyapu dari hatinya. Bagaimana mungkin? Ini adalah pikiran pertama Ye Yunxing. Ye Yunxing masih tahu prinsip air dan api saling bertarung, tetapi jika Xiao Yan, dengan kekuatannya di tahap awal Douxian Bintang 2,
dapat membuat bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dousian Bintang 3 menciptakan fluktuasi yang begitu kuat. Saya khawatir api di tubuh orang ini tidak sederhana. Pada saat ini, Ye Yunxing perlahan-lahan menurunkan harga dirinya sebagai petarung abadi Bintang 3, dan mendongak. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan benar-benar terbungkus sepenuhnya oleh binatang hantu. Di atas binatang hantu itu, aura kekerasan terpancar, dan bahkan ada jejak api kuning abu-abu. Pukulan perifer. Adapun naga airnya, di bawah perlawanan konstan Xiaoyan, tubuh dan kekuatannya perlahan-lahan larut. Jiwa pertempuran dan Shengyan. Selain jiwa negeri dongeng, aku sudah lama tidak bertemu dengan bocah yang begitu kuat. Sepertinya kali ini aku datang ke sini, dan aku telah memperoleh banyak hal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kekuatan klan jiwa mereka tersebar di seluruh dunia dakian, belum lagi kerjasama atau hubungan dengan Kueishai, yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkan jiwa, sedangkan bagi orang-orang Kueishai, apakah itu hidup atau mati, dia tidak peduli. Ini, semangat juang, dan Ye Yunxing mencium gelombang yang sangat berbahaya dari hantu binatang roh yang ganas itu. Api kuning abu-abu itu secara alami diciptakan oleh Xiaoyan menggunakan batu surgawi hati api dan api dunia bawah yang abadi. Yang disebut api dunia bawah yang abadi itu tidak lain adalah benih api dari burung pipit dunia bawah yang abadi. Setelah disempurnakan oleh Xiaoyan, itu juga dikendalikan oleh Xiaoyan. Jenis api ini berwarna abu-abu, seharusnya berada pada level yang sama dengan api mayat hidup, tetapi kekuatannya, saya khawatir hanya ada sedikit jejak tirani api mayat hidup gelombang namun, dengan api dewa mayat hidup dan hati api Tianyan, jika Anda ingin menghadapi tirani Ye Yunxing ini di tahap awal Dewa Petarung Bintang 3, meskipun sulit, tidak masalah untuk menahannya sebentar. Bingo, api abadi, Xiaoyan mencibir, dan melambaikan tangannya langsung ke Ye Yunxing di kehampaan di bawah. Tiba-tiba, satu demi satu api kuning abu-abu membentuk serangkaian serangan ganas. Viper umumnya sangat menakutkan. Alam roh air. Ye Yunxing terkejut, tetapi kekuatannya ada di sana. Dia segera melihat serangan dari semangat juang Xiaoyan, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan atribut air, membentuk gelombang yang sangat besar di depannya. Penghalang gelombang air, tabrakan, serangan ganas api kuning abu-abu, seperti ular berbisa, perlahan-lahan dimakan oleh dunia roh air Ye Yunxing. Tetapi Ye Yunxing dapat merasakan bahwa orang ini jelas tidak mudah. Bang bang bang, setelah beberapa saat, serangan keduanya hancur seketika, dan kemudian keduanya mundur selangkah secara serempak. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Awalnya aku mengira kamu hanya sepotong sampah dengan jiwa yang kuat, tetapi aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Ye Yunxing menahan tekanan api yang berasal dari yang tak terlihat, dan tersenyum pada Xiaoyan. Ada lebih banyak hal yang tidak kamu pikirkan. Orang tua, lihat triknya, kata Xiaoyan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan dorongan semangat juang hantu mayat hidup untuk melancarkan serangan ke Zaidu. Wah, jangan terlalu cepat senang. Meskipun kamu memiliki semangat juang, dan kamu bahkan dapat menggunakan kemurnian api untuk menghilangkan sifat air yang mengalahkan api, jangan lupa bahwa kekuatanmu hanya berada di tahap awal petarung abadi bintang 2. Aku khawatir kamu tidak tahu di mana kamu bermain-main ketika kekuatan lelaki tua itu mencapai tahap awal Dousian Bintang 2. Ye Yunxing, sebagai kekuatan tahap awal Dousian Bintang 3, bagaimana dia bisa takut dengan semangat juang Xiaoyan? Berhenti bicara omong kosong, aku juga menantikan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 3, betapa lebih tiraninya aku. Suara Xiaoyan mengandung aura arogansi dan kesombongan. Ya, begitu. Tetapi ketika Xiaoyan hendak memulai, dia menerima kekuatan jiwa yang agak lemah, yang sumbernya berasal dari Yu Tianyu. Kuharap begitu. Setelah Ye Yunxing selesai berbicara, serangan yang mempesona itu terkondensasi. Meskipun benar bahwa dengan bantuan semangat juang dan api suci, kesenjangan langsung antara keduanya dapat dijembatani dalam waktu singkat, tetapi jika Anda ingin mengalahkan Ye Yunxing, Anda harus menggunakan dua jenis api suci. Dan begitu dua jenis api suci digunakan, saya khawatir wajah hantu dan api jiwa Xiaoyan akan terekspos dalam sekejap, dan itu akan cukup untuk menjadi duri di mata semua orang, jadi Xiaoyan tidak berani mengekspos wajah hantu dan api jiwa. Sui Lingjian, saat berikutnya, Ye Yunxing mendengus dingin, dan tiba-tiba sepasang pedang dengan cahaya biru redup perlahan-lahan dipadatkan olehnya.
Sepasang pedang ini dipadatkan oleh Ye Yunxing menggunakan ki bertarung tipe airnya, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Orang ini tidak rendah dalam penggunaan atribut air. Sepertinya dia harus menemukan beberapa cara untuk bekerja sama dengan Master Sekte Yu. Agar tidak mengungkapkan semua kekuatannya, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Bagaimanapun, dia harus berpartisipasi di masa depan dibandingkan dengan Dongzhu. Jika dia mengekspos terlalu banyak metode di sini, itu pasti akan berdampak padanya di masa depan. Mingyan yang tidak mati, Xiaoyan tidak berbuat terlalu banyak, dan kekuatan semangat juang yang mempesona langsung diaktifkan, dan kemudian aura kejam dari Ming yang tidak mati yang menembus sumsum tulang perlahan terpancar keluar. Jangan meremehkan hantu semangat juang yang mengelilingi Xiaoyan, tetapi itu telah memberikan banyak berkah bagi pertahanan Xiaoyan dan kekuatan atribut api. Tabrakan. Raungan marah terpancar langsung dari hantu di tubuh Xiaoyan, dan kemudian api kuning abu-abu, seperti seberkas cahaya pemusnah, meledak ke arah Ye Yunxing dalam sekejap. Trik mengukir cacing kecil, Ye Yunxing berkata sambil tersenyum tipis, langsung mengepalkan pedang roh air di tangannya, dan menghadapi serangan Xiaoyan, dia menghunus lusinan sinar pedang satu demi satu dan meraung. Tabrakan, serangan yang menyilaukan itu jatuh dari pedang roh air, dan pedang roh, yang seluruhnya terdiri dari air, ternyata menyebarkan lusinan kolom air yang kejam, dan terbang ke arah Xiaoyan. Kekuatan serangannya kuat, seorang petarung abadi bintang 2 yang menakutkan tidak akan berani menerimanya dengan keras. Bum bum bum, kedua serangan itu baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba berubah menjadi gelombang panas, yang perlahan-lahan saling menangkal. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aneh. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak berdaya? Apa yang dia lakukan? Ye Yunxing dan Xiaoyan bertarung beberapa kali, tetapi tidak menyadari bahwa Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang sombong, bahkan setelah menggunakan semangat juang. Serangan yang dilepaskan tidak cukup untuk mengancamnya, yang membuat Ye Yunxing, yang selalu tenang, tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Gangguan akan membunuhmu. Saat berikutnya, kecepatan Xiaoyan meroket dan dia datang tepat di depan Ye Yunxing. Dengan meningkatnya semangat juangnya, tangan dan kakinya menjadi senjata terbaiknya untuk pertempuran jarak dekat. Sialan, dasar bajingan. Melihat pendekatan agresif Xiaoyan, Ye Yunxing mendengus dingin, dan hanya ingin menggunakan pedang roh air untuk bertahan, tetapi Xiaoyan tidak memberinya kesempatan. Napas yang mengerikan. Apa yang dilakukan Tuan Xiaoyan? Pembangkit tenaga listrik Sekte Hujan yang terluka di bawah juga sedikit bingung. Memiliki semangat juang, dan bahkan api yang mengerikan itu, kekuatan gabungan keduanya membuatnya mudah untuk menghadapi Ye Yunxing, tetapi di luar pertempuran di luar mereka, tentu saja mereka tidak dapat mengetahui bahwa Xiaoyan sedang melawan Ye Yunxing dan tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu pada saat yang sama. Dua pertempuran lainnya juga tidak mudah untuk dimenangkan. Yang pertama adalah pertempuran antara Ye Xuang dan Yumu. Kekuatan keduanya sama, jadi mungkin sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu yang lama. Namun, pertempuran antara dua petarung abadi bintang 3 di tahap akhir cukup menarik. Sesekali, akan ada guncangan fluktuasi hati. Bajingan ini, pelindung Yin, benar-benar berpikir untuk menikmati kesuksesan. Yeku memarahi di lubuk hatinya sambil menahan serangan tirani Yu Tianyu. Orang luar hanya tahu bahwa dia dan Yu Tianyu adalah pembangkit tenaga listrik yang sama di akhir Samsung Douxian, tetapi hanya mereka berdua yang tahu perbedaannya. Yeku, baru 10 tahun sejak terakhir kali kita bertarung, tetapi kekuatanmu saat ini tidak sebaik sebelumnya. Yu Tianyu tiba-tiba berhenti dan tersenyum pada Yeku. Namun, yang tidak diduga Ling Yu Tianyu adalah bahwa Xiaoyan, anak ini sebenarnya memiliki dua jenis keajaiban, api suci dan semangat juang, dan juga memusnahkan 5 tetua dari almarhum petarung abadi bintang 2. Pada saat ini, mengandalkan api suci dan semangat juang kekuatan untuk sementara menahan Ye Yunxing di tahap awal 3 bintang pejuang abadi, yang membuat evaluasi Yu Tianyu terhadap Xiaoyan khususnya lebih tinggi. Hari-hari hujan, orang tua Yue, kamu sangat marah. Yeku menggertakkan giginya dengan marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam pertarungan 10 tahun yang lalu, mereka berdua baru saja mencapai tahap akhir dari 3 bintang pejuang abadi, jadi mereka mencapai seri, tetapi sekarang setelah mereka bertarung, Yeku memiliki perasaan menjadi musuh besar sekarang. Yu Tianyu ini tidak tahu keberuntungan macam apa yang sedang terjadi,
tetapi kekuatannya benar-benar mencapai puncak dari Samsung pejuang abadi akhir. Dan meskipun dia Yeku telah mengalami 10 tahun, dia baru saja menstabilkan wilayahnya. Jika dia benar-benar ingin mengatakannya, dia hanya berada di level menengah di akhir Samsung Douxian, dan dia masih selangkah lagi dari puncak. Tapi sebenarnya langkah ini yang membuat kekuatan keduanya menyimpang. Karena itu, kekalahan Yeku hanya masalah waktu. Aku sudah merencanakan sejak formasi ruang angkasa terjadi, jadi kali ini aku benar-benar bertaruh. Tapi aku memenangkan taruhan, dan kau tetap datang. Setelah beberapa saat, Yu Tianyu tiba-tiba tertawa. Kau, Yeku mendengar kata-kata itu dan sepertinya merasakan sesuatu. Xiao Yan, lakukan. Saat berikutnya, Yu Tianyu berkata langsung. Itu tidak baik. Ketika dia menyadari bahwa sosok itu meledak pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa yang menyilaukan di dalam tubuh tiba-tiba meninggalkan tubuh dan menembaki Ye Kui. Ye Yunxing juga mengerti bahwa Xiao Yan baru saja menahan diri. Alasannya, terlambat. Yu Mingtian Trance. Suara Xiao Yan tiba-tiba bergema di kehampaan ini, dan kemudian fluktuasi jiwa yang menyilaukan berubah menjadi suara aneh, mengambang di ruang formasi. Yeku begitu sibuk berurusan dengan Yu Tianyu sehingga dia tentu saja tidak punya waktu untuk mengurus Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, dia terkena serangan jiwa Xiao Yan yang tidak siap, dan teriakan tiba-tiba terdengar. Sinar angin, cekik, sebuah suara tajam, membawa badai cian, tiba-tiba bergema di kehampaan ini. Dan badai cian, saat ini, berkembang pesat di pupil Yeku, dan bahkan rasa takut akan kematian memenuhi hatinya. Penjaga Yin, selamatkan aku. Yeku, yang mengalami perubahan besar seperti itu, juga berbalik dari jalan rahasia di ruang formasi, berteriak. Hehe, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat tirani. Saat suara Yeku jatuh, kabut hitam aneh tiba-tiba muncul di depan tubuhnya, dan kemudian badai cian tirani Yu Tianyu sudah cukup untuk menghancurkan Yeku, ditelan oleh kabut hitamnya dalam sekejap. Apakah kamu dari klan jiwa? Xiao Yan dan Tetua Agung Yumu berhenti pada saat yang sama, dan kemudian pasukan dan kuda Yuzong dan Kuyexiai mundur ke satu sisi. Pada saat ini, ruang formasi ini juga sunyi senyap. Pertarungan di formasi luar angkasa, disertai dengan semburan kabut hitam aneh yang tiba-tiba, semuanya menjadi tenang. Segera, orang kuat Yuzong minggir, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, di depan Yeku, yang akan disapu bersih oleh Yu Tianyu, kabut hitam yang sangat aneh perlahan lahir. Itu, Xiao Yan mengenalinya sekilas. Ini adalah trik yang digunakan oleh klan jiwa, tetapi pembangkit tenaga listrik sekte hujan lainnya tidak memiliki penglihatan seperti itu. Saya telah lama memperhatikan bahwa Kuyexiai berselingkuh dengan beberapa kekuatan jahat. Saya tidak pernah berpikir bahwa yang disebut kekuatan jahat itu sebenarnya adalah Anda. Yu Tianyu tidak tampak terkejut, berdiri di depan banyak murid Yuzong, menghadap kelompok hitam, kata kabut. Di langit, kabut hitam masih belum muncul, tetapi berkata dengan suara yang sangat suram, kami hanya hubungan kepentingan. Jika sekte hujan Anda membutuhkannya, kami juga dapat bekerja sama. Hahaha, klan jiwa terkenal, tetapi markas Anda tidak ada di sini. Dan, berbicara tentang kerjasama, mustahil bagiku untuk bekerja sama dengan ras yang begitu kotor. Yu Tianyu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada yang sangat meremehkan. Kalian sedang mencari kematian. Dengan provokasi Yu Tianyu, terjadi fluktuasi yang sangat mengerikan di kabut hitam. Aura yang berfluktuasi ini bahkan lebih kuat daripada milik Yu Tianyu. Samsung Douxian sudah lengkap. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dan berkata, kekuatan Yu Tianyu saat ini hampir mencapai kesempurnaan Douxian bintang 3, dan orang dari klan jiwa ini lebih kuat darinya, jadi tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan Douxian bintang 3 sudah lengkap. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa lari. Saat suara di kabut hitam itu jatuh, sejumlah besar kabut hitam tiba-tiba keluar dari seluruh ruang formasi, dan kabut hitam itu mengembun di kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang tingginya hanya beberapa kaki. Penjaga Yin, berhati-hatilah. Kekuatan orang ini adalah puncak dari mendiang Samsung Douxian, dan kekuatan jiwa anak itu tidak dapat diremehkan. Yeku berkata sambil berdiri di samping. Aku sangat tertarik dengan semangat juangmu, api suci, dan bahkan semangat negeri dongengmu. Jatuhlah ke tanganku hari ini. Ngomong-ngomong, ingat namaku Tabu, hukum pelindung Yin klan jiwa.
Hukum pelindung yin ditutupi oleh gumpalan kabut hitam, perlahan-lahan memancarkan makna suram. Master Sekte, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tirai hujan di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jelas kekuatan tempurnya jelas tidak proporsional saat ini. Lawannya hanyalah pelindung yin, dan kekuatannya adalah untuk mencapai kesempurnaan Dosian Bintang 3, yang tidak termasuk Yeku di tahap akhir Dosian Bintang 3, Ye Suang di tahap tengah Dosian Bintang 3, dan Ye Yunxing di tahap awal Dosian Bintang 3. Di sisi lain, di pihak mereka, hanya mereka sendiri dan Master Sekte Yu yang lebih kuat dari Dewa Pejuang Bintang 3. Meskipun Xiao Yan hampir tidak dihitung sebagai satu, itu adalah situasi yang harus dimenangkan. Haha, mari kita lihat dulu, aku memanggil bala bantuan, itu akan segera datang. Master Sekte Yu berkata perlahan. Sejak formasi ruang angkasa dihancurkan, Yu Tianyu samar-samar memperhatikan bahwa Kuye Zai tampaknya berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, jadi dia juga diam-diam menghubungi pembangkit tenaga listrik untuk bekerja sama. Metode perlindungan yin ini sangat kuat. Xiao Yan berkata dengan dingin. Orang-orang dari ras jiwa adalah yang paling tirani dalam berurusan dengan tubuh jiwa, tetapi tidak masalah untuk berurusan dengan manusia biasa. Bagaimanapun, ras mereka memiliki metode unik untuk berurusan dengan manusia dan tubuh jiwa. Pergi, Ye Suang, hentikan tirai hujan. Ye Yunxing, kau bertanggung jawab untuk melenyapkan dua petarung abadi bintang lainnya. Serahkan sisanya pada kami, Yeku berkata langsung tanpa berdiam diri. Ah, aku sakit kepala. Xiao Yan menatap kerumunan di tengah pertempuran dan tak kuasa menahan diri untuk menggosok pelipisnya dan berkata. Susu. Kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng sangat sulit ditemukan. Aku tak pernah membayangkan seseorang akan secara otomatis membawanya ke pintu. Kalian hanyalah sekelompok monster yang berjalan dalam kegelapan sepanjang hari dan melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan anjing, dan keberadaan mereka seperti tikus. Melihat ini, Xiao Yan tidak tampak panik. Susu, jangan berpikir bahwa kau memiliki api suci dan semangat juang, pelindung ini akan takut padamu 3 poin. Klan jiwaku punya cara untuk berurusan denganmu. Yin Hufa mencibir, kabut hitam itu perlahan menghilang di depan Xiao Yan, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang diselimuti asap hitam. Merah darah, sepertinya kali ini, aku benar-benar harus bekerja keras. Melihat penindasan tirani yang dibawa oleh pelindung Yin di depannya, ternyata hantu abadi yang diselimuti tubuhnya tidak bisa menahan rasa takut. Tangan Xiao Yan, batu surgawi hati api berwarna kaki perlahan tersapu keluar. Kau sangat kuat, tetapi kesenjangan besar antara kekuatanmu tidak dapat diisi apapun yang terjadi, jadi, sudah waktunya untuk mengakhiri. Pelindung Yin tidak bermaksud memberi Xiao Yan kesempatan untuk berjuang terlalu keras, dan kabut hitam yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Ketika dia keluar, dia dengan paksa berlama-lama di sekitar Xiao Yan, memaksa Xiao Yan untuk mundur beberapa langkah. Ketika aku berada di benua Douqi, aku, Xiao Yan, dapat menghancurkan semua klan jiwamu sendirian. Sekarang setelah aku bertemu denganmu di sini, aku secara alami dapat melakukannya. Mulut Xiao Yan pecah menjadi senyum gila, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sekarang aku memiliki 3 api suci di tanganku. Setelah menelan dan memurnikan hantu mayat hidup, aku memiliki api mayat hidup. Di atas api mayat hidup, mereka membawa jejak api mayat hidup. Jelas, api suci itu memiliki 3,5 warna. Fusion, jika kau ingin melenyapkan orang ini, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja pertanyaan terpenting saat ini adalah bagaimana cara membeli waktu untuk mengintegrasikan api suci. Meskipun fusi api suci adalah pembunuh yang paling kejam, kelemahan yang tidak berdaya juga sangat jelas dan memakan waktu. Benua Douqi. Ternyata kaulah pelakunya yang menghancurkan pasukan kita di alam bawah gelombang. Ketika pelindung Yin mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Pasukan alam bawah menghilang, dan kepala istana sangat marah. Dia mencarimu kemana-mana, tetapi tanpa diduga, aku bertemu denganmu. Pasti merupakan pencapaian yang luar biasa untuk membawamu kembali. Tidak apa-apa, aku akan menangkapmu hari ini, melucuti jiwamu, dan mengirimkannya kepada kepala istana. Aku yakin kepala istana akan sangat senang. Pelindung Yin memancarkan senyum sinis. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan. Xiao Yan mencibir, lalu roh bertarung hantu abadi mendesak. Huoxin Tianyan juga mengeluarkan aura yang sangat kejam pada saat yang sama, siap untuk bertemu musuh.
Pada hari-hari awal dua dewa pejuang bintang, kau mampu memiliki harta surga dan bumi yang kejam seperti itu. Jika kau membiarkan dirimu tumbuh dewasa, suatu hari nanti itu akan berdampak pada rencana klan jiwa kita. Kebetulan kita sudah lama punya dendam dan keluhan, jadi mari kita selesaikan bersama hari ini. Jangan khawatir, ada banyak sekali jenius yang telah jatuh ke tangan klan jiwa kita selama bertahun-tahun. Kau tidak akan kesepian. Pelindung Yin tersenyum dan menatap Xiao Yan dengan pupil matanya yang merah membara. Orang ini tidak membutuhkan tindakanku. Pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan sedikit gugup saat ini. Meskipun Xiao Yan tumbuh besar sambil mengawasinya sepanjang jalan, pada saat ini, wajah pelindung Yin yang sempurna dari Samsung Douxian yang tirani ini juga tidak dapat dihindari. Boom! Pelindung Yin tidak memberi Xiao Yan kesempatan ekstra. Tembakan pertama adalah jurus pamungkas, karena dia tahu bahwa Xiao Yan, yang memiliki api suci, jiwa Dou, dan jiwa alam abadi, lemah, tetapi sampai batas tertentu dia bisa mengancamnya, miliknya sendiri. Kunci jiwa, Yin Feng meraung, dan rantai hitam pekat yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari asap hitam yang menempel di sekujur tubuhnya. Zizi, rantai hitam itu baru saja muncul, dan tiba-tiba menembus ruang seperti ular berbisa. Di bawah tatapan Xiao Yan, rantai itu berubah menjadi garis hitam kabur dan melesat ke arah Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagian atas rantai hitam itu sangat tajam, membawa jejak rune misterius dan menakutkan di atasnya, dan lingkaran pola spiral hitam memenuhi rantai itu, yang sangat ganas. Fluktuasi di atasnya ternyata tidak kurang dari melenyapkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 3 dengan mudah. Xiao Yan tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun tentang rantai hitam pekat yang menembus ruang seperti ular berbisa. Semangat bertarung di tubuhnya memancarkan teriakan yang menyilaukan, dan api kuning abu-abu langsung berubah menjadi tombak api raksasa, yang akhirnya menembus langit, dan rantai gelap itu bertabrakan dengan keras. Bang bang bang, tepat saat kedua serangan tirani itu bersentuhan, guntur teredam terdengar. Kekuatan yang dilontarkan kedua kekuatan ini tidak memiliki fluktuasi energi apapun, beberapa hanya lingkaran sinar energi hitam dan kuning abu-abu, perlahan melayang keluar dari kehampaan. Tidak heran jika kekuatan yang dapat menghancurkan alam bawah kita tampaknya tidak memiliki kesempatan kedua. Pelindung Yin memandang Xiao dengan mudahnya menghalangi serangannya sendiri, dan segera berbicara. Jika Xiao Yan adalah orang lain, saya khawatir dia akan jatuh di bawah kunci. Jiwanya sendiri saat ini, bagaimanapun, klan jiwa mereka memiliki sarana untuk berurusan dengan tubuh jiwa dan manusia. Sama-sama, melihat asap hitam mengepul di tubuh pelindung Yin, Xiao mendengus dingin, tetapi dia masih merasa gelisah di dalam hatinya. Kekuatan pelindung Yin ini terlalu tirani, serangan tadi jelas tidak menggunakan semua kekuatannya, kalau tidak Xiao Yan tidak akan punya kesempatan. Tidak bisa ditunda. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menyipit rapat, seolah-olah dia punya ide. Oh! Pelindung Yin bergegas mengeluarkan 3 kunci jiwa dan menembak Xiao Yan. Ruang api suci. Xiao Yan berteriak keras, dan api kuning abu-abu tiba-tiba terbentuk di depan mereka berdua, membentuk pusaran energi yang sangat besar, yang dengan mudah membawa mereka ke ruang api suci. Xiao Yan, perlindungan Yin, melihat keduanya memasuki dimensi yang berbeda, kedua lelaki itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Apakah kamu masih punya waktu untuk mengurus yang lain? Mari kita urus Yuzongmu dulu. Ini adalah tempat di mana kamu jatuh. Ye Qin tertawa dan melancarkan serangan di Zaidu. Tim penyelamat seharusnya lebih cepat, kalau tidak, aku khawatir kali ini. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, napasnya membumbung tinggi, dan dia bertarung langsung dengannya. Ruang api suci, aku tidak bisa melihat bahwa kamu memiliki cukup banyak chip di tanganmu. Tepat saat dia tersedot ke dalam ruang api suci, aura api yang luar biasa tiba-tiba membuat tubuh pelindung hukum Yin mengeluarkan jejak asap hitam berkibar. Di sini, ini akan menjadi tempat peristirahatanmu. Melangkah ke dalam ruang api suci, kekuatan Xiao Yan ditambah api suci tidak diragukan lagi telah meningkat pesat di sini, sementara kekuatan pelindung Yin telah melemah sampai batas tertentu, jadi sepertinya bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melenyapkannya dengan kekuatannya sendiri. Huhuhu, aku harap begitu. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan tiba-tiba melirik pelindung Yin di depannya. Pada saat ini, meskipun asap hitam di atas tubuh ditekan oleh ruang api suci,
kekuatan pelindung yang sebenarnya telah mencapai tingkat kesempurnaan abadi pertempuran bintang 3. Ayo mulai. Saat berikutnya, mata Xiaoyan perlahan ditarik kembali. Matanya bersinar dengan aura yang luar biasa tenang, dan matanya sedikit tertuju pada dadanya. Sampai sekarang, kita hanya bisa menggunakan kartu truf terakhir ini. Dengan sebuah rencana, Xiaoyan tidak akan membuang-buang waktu. Bagaimanapun, bahkan jika Xiaoyan menampilkan transformasi pertama Dewa Naga, itu tidak akan mengubah hasil pertempuran. Hanya Seng Yan yang niscaya akan mengubah kunci pertempuran. Suasana yang menakutkan dan mencekam ini memiliki pengekangan yang tirani. Xiaoyan dengan jelas ingat bahwa perpaduan 3 api suci di Suantian Santian menghabiskan 90% ki pertempurannya dalam sekejap, tetapi sekarang, di antara 3 api suci, api abadi mungkin cukup untuk menguras Xiao secara instan. Semua dendam di tubuh Yan. Jangan khawatir tentang itu, ayo bertarung. Saat berikutnya, penerimaan Xiaoyan terhadap cincin itu sedikit berkedip, dan kemudian pil-pil itu keluar satu persatu, dan kemudian ditelan oleh Xiaoyan. Setelah menelan begitu banyak pil obat tadi, di bawah putaran Fen Jue yang berkecepatan tinggi, itu berubah menjadi kekuatan murni, memenuhi anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Apoteker tingkat abadi memang kaya. Yin Hova mengerutkan kening. Jelas, bahkan jika itu dia, jika dia membandingkan kapasitas penyimpanan pil obat, dia mungkin bukan lawan Xiaoyan. Jangan buang waktu, sudah waktunya untuk berakhir. Pelindung Yin berkata perlahan, dan kemudian asap hitam di sekujur tubuhnya bergejolak dengan aneh, dan pada saat pengadukan itu, terdengar suara duka. Cita, dan Xiaoyan, melalui suara ratapan ini, bahkan jiwanya sedikit gemetar. Lihat gerakannya, detik berikutnya, api kuning abu-abu yang diisi dengan penguasa kuno api abadi di tangan Xiaoyan, yang secara langsung memproyeksikan penguasa kuno api abadi ke arah pelindung Yin. Pelindung Yin mendengus dingin, ketika penguasa kuno Yi Huo Heng hendak mendekatinya, napasnya bisa terpancar keluar, dan kemudian penguasa kuno Yi Huo Heng dengan mudah terlempar keluar. Xiaoyan tidak berhenti pada saat pelindung Yin mengguncang penguasa kuno api abadi, dan 2 kristal api suci di tangannya perlahan keluar. Pada saat itu, cairan kuning dan cairan cian perlahan menghilang dari tepi. Mengalir keluar dari atas kristal. 2 jenis api suci, bagaimana mungkin? Atau, api cian itu gelombang sebenarnya adalah wajah hantu dan api jiwa. Pelindung Yin baru saja akan melenyapkan Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat 2 kristal prisma di tangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Ini belum berakhir. Saat berikutnya, telapak tangan Xiaoyan menyentuh hatinya dengan lembut, dan setetes cairan biru-biru muncul dalam sekejap. 3 jenis api suci. Apakah kamu tidak gila? Dan ketika dia menyadari bahwa ketiga api suci itu hidup berdampingan menjadi satu, bahkan jika itu sama kejamnya dengan penyempurnaan abadi pertarungan bintang 3 miliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Menurut informasi yang diketahui oleh pelindung Yin, saya khawatir bahwa di dunia hantu mereka, dan bahkan di seluruh dunia 1000 besar, sangat sedikit yang memiliki api suci, apalagi satu orang yang memiliki 3 api suci pada saat yang sama. Mingyan yang abadi. Mengikuti suara Xiaoyan, jejak api abu-abu pada jiwa pertarungan Ming yang abadi juga berubah menjadi cairan abu-abu dan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Pelindung Yin, biarkan kamu merasakan bagaimana aku menghancurkan kekuatanmu di alam bawah. Jejak kegilaan terpancar dari sudut mulut Xiaoyan, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona langsung muncul untuk melindungi dirinya sendiri. Keputusan. 4 api menyatu. Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan dengan bantuan kekuatan jiwanya, telapak tangannya langsung menyatukan cairan 4 warna itu perlahan. Tabrakan, penyatuan cairan 4 warna itu berlangsung cukup cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, cairan itu menyatu dengan sempurna oleh Xiaoyan, dan pada saat berikutnya, sapuan api yang ukurannya tidak lebih dari 10 kaki dan berisi api 3,5 warna perlahan muncul. Di tangan Xiaoyan, dasar gila. Sampai saat ini, jejak ketakutan muncul di pupil merah pelindung Yin. Seng Yan memiliki pengekangan yang sangat tirani terhadap mereka. Hanya satu bunga, Xiaoyan dapat membuat pelindung Yin memperhatikan, tetapi orang ini sebenarnya memiliki 3 bunga di tubuhnya. Dengan semua hal ini, pelindung Yin harus waspada, karena kesenjangan langsung dalam kekuatan telah sepenuhnya dibuat oleh 3 api suci. Apa itu api suci? Ini adalah perwakilan dari batas kekuatan atribut api di seluruh dunia 1000 besar.
Jika manusia hanya mendapatkan satu bunga, dia takut bahwa dia memiliki kekuatan magis yang besar. Xiaoyan ini sebenarnya memiliki 3 bunga, yang luar biasa. Pelindung Yin perlahan menatap Xiaoyan, dan menemukan bahwa wajah Xiaoyan pucat saat ini, dan napasnya sangat lemah, tetapi ada rasa lega di wajahnya. Pada akhirnya, tatapan pelindung Yin tetap pada kepala biara di tangan Xiaoyan, yang hanya seukuran zang, dan dipenuhi dengan api kuning, biru, dan abu-abu. Di ruang api suci, Xiaoyan berdiri tinggi di langit, dan napasnya sangat lemah, tetapi di telapak tangannya, teratai api 4 warna dengan ukuran sekitar 1 zang muncul dengan lembut, buffer. Meluap, bagaimana mungkin seorang pria di tahap awal tahap pertempuran abadi bintang 2 melakukan serangan yang begitu mengerikan. Dan wajah hantu dan api jiwa sebenarnya ada padanya. Ketika tatapan pelindung Yin diambil kembali dari tubuh Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk meraung di dalam hatinya. Namun, pelindung Yin tidak menghentikan gerakannya, karena teratai api 4 warna Xiaoyan memberinya napas yang sangat berat, sehingga asap hitam yang menyilaukan jatuh langsung dari tubuhnya, dan kemudian hanya dengan satu napas. Pada waktunya, kabut hitam itu membentuk tornado hitam dengan ukuran beberapa ratus meter, membungkus bayangan pelindung dengan erat. Penggabungan 3,5 warna api suci benar-benar melelahkan, tetapi kekuatannya mungkin tidak terduga. Xiaoyan menatap pelindung Yin yang tampak suram dan tidak yakin seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun teratai api saat ini memiliki 4 warna, di hati Xiaoyan, itu hanya dianggap sebagai 3,5 warna. Bagaimanapun, 3 warna lainnya adalah asal mula api suci, dan api terakhir ini hanyalah api-api suci. Kekuatannya secara alami akan turun drastis. Nak, kau sedang mencari kematian. Pelindung Yin yang sosoknya terbungkus tornado hitam mencibir beberapa ratus meter jauhnya, dan kemudian hembusan angin tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya dan melesat ke arah Xiaoyan. Weng Om, ketika hembusan angin itu hendak mengenai Xiaoyan, tempat di mana teratai api itu berada benar-benar menghasilkan distorsi spasial yang sangat kuat, yang langsung menelan hembusan angin itu. Coba aku lihat, apakah fusi api suci milikku yang kuat, atau pelindung Yin milikmu yang kuat? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia sama sekali tidak menahan diri. Maju, Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba teratai api 4 warna itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang menyilaukan, tergantung di langit, dan akhirnya, didorong oleh hampir semua ki dan kekuatan jiwa Xiaoyan, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Seberkas kematian, seperti kilat melesat pergi ke arah penjaga bayangan. Api 4 warna itu berada di ruang api suci, dan tampaknya keduanya berhubungan, jadi ketika teratai api 4 warna itu menembus ruang dan menyerang pelindung Yin, itu tidak membawa energi apapun di sepanjang jalan, riak. Orang gila ini, jika kali ini jatuh ke tanganku, tidak apa-apa untuk mengatakan. Jika dia tumbuh dewasa, aku khawatir cepat atau lambat itu akan menghancurkan rencana klan jiwa kita. Belum lagi dia masih anggota klan Xiao. Harus dibunuh. Pelindung Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Teratai api 4 warna diam-diam memotong ruang dan perlahan-lahan datang dalam jarak beberapa kaki dari pelindung Yin. Teratai api 4 warna hanya seukuran telapak tangan, dan volumenya tidak sebanding dengan tornado hitam 100 zang yang menyelimuti pelindung Yin, tetapi energi yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala pelindung Yin mati rasa. Brengsek, aku masih meremehkan kekuatan 3 api suci. Pengorbanan darah, lindungi aku. Pelindung Yin juga takut bahwa dia akan jatuh langsung ke pukulan Xiaoyan, dan kemudian sebuah tas perak langsung muncul, dan tiba-tiba hancur, akhirnya ditangkap oleh pelindung Yin, berubah menjadi belenggu berwarna darah di bawah pemurnian kabut hitam, dan di bawah perlindungan tornado hitam, belenggu berwarna darah terbentuk di tubuhnya. Perlindungan ganda, selama dia bisa menahan serangan teratai api 4 warna, maka Xiaoyan akan dapat menangkapnya. Pada saat itu, jiwa negeri dongeng, jiwa pertempuran, dan bahkan 3 api suci semuanya akan menjadi pelindung Yin-nya. Hancurkan aku, teratai, api 4 warna itu sangat cepat, dan setelah mengambil beberapa napas, ia sampai ke bagian dalam tornado hitam, dan kemudian lengkungan berbahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan suara yang sangat acuh tak acuh memenuhi seluruh ruang api suci. Boom, sosok Xiaoyan baru saja jatuh, dan teratai api 4 warna, di bawah pengawasan pelindung Yin, hancur total dalam tornado hitam. Pada saat itu, kembang api yang dipenuhi dengan 4 warna tiba-tiba menyapu tornado hitam,
dan suara yang cukup untuk menghancurkan jiwa tiba-tiba terpancar keluar. Tabrakan, kembang api 4 warna itu seperti cahaya dunia, dengan ledakan yang memekakkan telinga dan api yang menghancurkan segalanya, dengan cepat melahap tornado hitam itu. Tornado hitam yang begitu tirani tadi juga dilahap oleh kembang api 4 warna itu, dan ia kehilangan arah. Ah, ah, ah. Pelindung Yin terpengaruh oleh ledakan jarak dekat itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Sudah waktunya untuk berakhir. Xiao Yan dengan paksa menahan energi dendam dan kekuatan jiwa yang hampir habis, dengan paksa mengendalikan kembang api 4 warna itu, dan menyerang belenggu berwarna darah dari pelindung Yin itu. Ledakan, tornado hitam itu tidak bertahan lama sebelum sepenuhnya jatuh ke dalam kembang api 4 warna, dan saat berikutnya, energi api dari kembang api 4 warna itu sampai ke belenggu pelindung Yin. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hancurkan aku. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat bahwa belenggu berwarna darah yang terdiri dari tubuh jiwa benar-benar menahan energi kembang api 4 warna. Tabrakan, mengikuti belenggu berwarna darah Xiao gelombang pada tubuh pelindung Yin, tiba-tiba meledak di bawah kekuatan penghancur dan suhu tinggi dari kembang api 4 warna. Wong berdengung, potongan kecil. Kau benar-benar mengejutkanku. Kali ini Yuan terluka. Aku khawatir akan sulit untuk meningkatkan kekuatan di masa depan, tetapi sudah berakhir. Semua tentangmu adalah milikku. Susu. Dihantam oleh serangan yang begitu mengerikan, asap hitam di luar tubuh pelindung Yin langsung menghilang, dan bahkan belenggu berwarna darah yang terbentuk dengan mengorbankan tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh kembang api 4 warna. Tetapi pada saat-saat terakhir, pelindung Yin menggunakan semua caranya untuk sepenuhnya menghilangkan kembang api dari keempatnya, dan kemudian berubah menjadi tubuh jiwa yang agak ilusi, meraung ke arah Xiao Yan. Benar saja, masih sedikit kurang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tubuhnya lamban, dan dia langsung jatuh dari ketinggian api suci ke tanah. Penggabungan api suci 3,5 warna hanya sedikit kurang dari mampu sepenuhnya melenyapkan pelindung Yin yang sempurna dari Dewa Pejuang Bintang 3. Jika Anda memiliki 4 api suci, saya khawatir pelindung Yin ini akan jatuh di bawah serangan tadi. Hei, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan membersihkan kekacauan untuk Anda selanjutnya. Tepat ketika Xiao Yan merasakan perasaan berat di bagian atas akan tertidur, kekuatan yang sangat lembut di dalam tubuhnya perlahan-lahan menyehatkan Xiao Yan. Tubuh yang hampir layu, dan dengan munculnya suara ini, ekspresi ngeri muncul dari senyum gila penjaga Yin.